Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Primadani Nadia Sofi, yang hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang ekologi laut di mata kuliah oceanografi. Sebelumnya, teman-teman di sini udah tahu belum? 70% dari bumi kita berupa lautan. Wah, besar sekali ya. Jadi lebih dari setengah bumi kita berupa lautan. Nah, siapa teman-teman yang di sini suka banget diving? Diharapkan dari video yang aku buat ini bisa membantu kalian lebih tahu gimana sih lautan kita, apa saja zona-zona yang ada di laut kita, dan apa aja yang hidup di laut kita. Kalau penasaran sama videonya, kita lanjut ya. Nah, di sini aku udah buat bahan materi yang akan aku jelasin di beberapa menit ke depan. Judulnya Ekologi Laut Exploring Ocean Life. Apa aja yang mau kita bahas di sini? Yang pertama, aku akan bahas gimana pengertian dasar dari ekologi laut. Yang kedua, aku akan membahas pembagian zona-zona yang ada di laut. Yang ketiga, aku akan bahas jenis habitat laut itu apa saja. Yang keempat dan kelima, aku akan jelasin apa aja organisme yang hidup di laut dan gimana sih adaptasi mereka. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dasar dari ekologi dan laut. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme atau antar kelompok suatu organisme, yaitu komponen biotik dengan lingkungannya, yaitu komponen abiotik. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, yang juga memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Lantas apa ekologi laut? Ekologi laut adalah suatu kumpulan komponen biotik dan kumpulan komponen abiotik yang saling berinteraksi, yang berhubungan satu sama lain, yang nantinya akan membentuk suatu unit fungsional. Selanjutnya kita akan bahas pembagian zona laut. Yang pertama, zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Ada 3 zona. Yang pertama namanya zona eufotik, yaitu zona yang terletak pada kedalaman kurang dari 200 meter. Zona ini masih mendapatkan banyak cahaya matahari yang memungkinkan tumbuhan laut untuk berfotosintesis. Yang kedua, ada yang namanya zona disfotik. Berada pada kedalaman 200-2000 meter, zona ini hanya menerima sedikit cahaya matahari. Kata disfotik ini yang artinya remang-remang ya teman-teman. Yang ketiga, ada yang namanya zona afotik. Zonanya gelap sekali, karena zona ini terletak pada kedalaman lebih dari 2000 meter. Zona ini sepenuhnya gelap karena cahaya matahari tidak dapat menembusnya. Selanjutnya, kita akan bahas zona laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Yang pertama, ada yang namanya zona epipelagik, yaitu kedalamannya 0-200 meter. Zona ini merupakan bagian teratas dari perairan laut. Yang kedua, ada yang namanya zona mesopelagik, yaitu zona yang kedalamannya 200-1000 meter. Zona ini berada di bawah epipelagik dan menerima sedikit cahaya matahari. Selanjutnya, ada yang namanya zona batial, yaitu zona yang memiliki kedalaman 1000-200 meter. Dan dia memiliki lereng yang cukup curam dan tidak ada sinar matahari. Sedangkan selanjutnya ada yang namanya zona abisal, yaitu zona laut sangat dalam, yaitu kedalamannya 2000-6000 meter. Tekanan airnya besar sekali dan suhunya rendah. Kehidupan di zona ini tuh terbatas. Selanjutnya, zona hadal atau wilayah laut yang paling dalam. Laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut atau lubuk laut. Kita kan tahu ya teman-teman, ada yang namanya Palung Mariana. Palung Mariana itu berada di zona hadal. Selanjutnya kita akan bahas jenis habitat laut. Habitat adalah tempat atau jenis tempat di mana organisme umumnya terdapat. Terdapat 2 lingkungan laut utama, yaitu bentonik atau bentik dan pelagik atau kolom air. Habitat laut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada yang namanya pesisir, yang dimulai dari garis pasang hingga tepi landas kontinen. Yang kedua ada yang namanya laut terbuka, yaitu zona pelagik, mulai dari epipelagik sampai hadal pelagik, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga yaitu lingkungan dasar laut, yaitu zona bentik atau bentonik, dan kolom air atau pelagik. Selanjutnya kita akan bahas pembagian lingkungan bentik atau bentonik. Yang pertama itu ada yang namanya zona supralitoral. Zona ini berada di atas pasang tertinggi dan tetap basah karena riak ombak. Permukaannya kasar dengan tingkat penguapan yang tinggi. Yang kedua yaitu zona litoral atau eulitoral.
Wilayah ini secara berkala tergenang dan tersingkap akibat pasang surut. Tumbuhan dan hewan di zona ini sangat beragam secara tahan terhadap gelombang. Yang ketiga yaitu zona sublitoral, yaitu zona yang mencakup kedalaman hingga 200 meter dan dipengaruhi oleh cahaya, suhu, gelombang, serta arus. Wilayah ini banyak dihuni hewan bernilai ekonomi dan memiliki ekosistem seperti delta dan terumbu karang. Teman-teman tahu ya terumbu karang? Bentuknya seperti ini. Cantik sekali ya. Yang terakhir atau yang keempat, ada yang namanya laut dalam. Zona ini memiliki kondisi oceanografi yang stabil dengan tekanan tinggi dan suhunya rendah. Selanjutnya kita akan bahas pembagian dari zona pelagik. Secara umum dibagi dua, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik ini cahaya mataharinya melimpah yang memungkinkan fotosintesisnya tinggi dan nutrien banyak dari darat atau sungai dan dasar laut atau upwelling. Keanekaragaman hayatinya tinggi seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan. Selanjutnya ada yang namanya zona oseanik, yaitu zona yang memiliki salinitas dan suhu yang cukup stabil dan sinar mataharinya terbatas hingga tidak ada lapisan di bawahnya. Makanan di zona ini itu berasal dari partikel organik yang tenggelam dari permukaan. Organisme adaptifnya itu tekanannya tinggi, suhunya rendah, dan energinya minim. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar pengertian dasar dari ekologi laut, terus zona laut itu apa aja, gimana jenis habitat laut. Sekarang kita akan belajar organisme apa saja yang ada di laut. Yang pertama kita akan bahas plankton. Plankton adalah organisme kecil yang melayang dan tidak bisa melawan arus. Jenis plankton itu ada dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang mempengaruhi plankton ini bisa dari cahaya, suhu, arus, nutrien, dan salinitas. Bisa terjadi blooming, ada yang namanya blooming algae, itu biasanya karena kondisi ledakan populasi fitoplankton karena nutrien tinggi dan cahaya yang melimpah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pengelompokan plankton itu bisa dari ukurannya. Sedangkan plankton berdasarkan asalnya yaitu ada yang namanya autogenik, yaitu berasal dari wilayah perairan itu sendiri, atau alogenik, yaitu terbawa dari wilayah lain. Selanjutnya kita bisa tahu plankton bisa dikelompokkan berdasarkan sebaran vertikal. Yang pertama ada yang namanya epiplankton, yaitu mulai dari 0 sampai 100 meter. Ada yang namanya mesoplankton mulai dari 100 sampai 400 meter. Ada juga yang namanya hipoplankton lebih dari 400 meter, termasuk batiplankton atau abisoplankton. Selanjutnya ada plankton berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama ada yang namanya holoplankton, yang kedua meroplankton, yang ketiga tikoplankton. Ada juga plankton yang bisa dikelompokkan berdasarkan sebaran horizontal, yaitu plankton neritik dan plankton oseanik. Sebelumnya kita udah bahas dari fitoplankton, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih zooplankton. Zooplankton ini memiliki peran utama, yaitu sebagai penghubung dalam rantai makanan antar fitoplankton yang sebagai produsen dan hewan pemakan plankton lainnya, yaitu konsumen sekunder. Bisa bermigrasi vertikal harian, yang dimana dia akan naik ke permukaan saat malam dan turun ke kedalaman pada saat siang untuk menghindari predator. Selanjutnya ada jenis zooplankton berdasarkan siklus hidupnya, yaitu yang pertama ada yang namanya holoplankton, yang kedua ada yang namanya meroplankton, yang ketiga ada yang namanya tikoplankton, yaitu bentos yang selanjutnya kita akan bahas bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut, baik di atas sedimen atau epifauna maupun di dalam sedimen, yaitu infauna. Fauna bentik itu ada banyak sekali, contohnya itu ada spons laut, karang, cacing laut, kerang atau siput, ada juga kepiting dan udang, ada juga yang namanya bulu babi dan teripang. Yang kedua, ada banyak sekali flora bentik. Yang pertama ada yang namanya mikroalga, yaitu ada yang namanya rhodophyta, phaeophyta, chlorophyta, dan yang kedua ada yang namanya makroalga atau tumbuhan laut seperti rumput rawa garam, lamun atau seagrass, atau yang ketiga itu ada yang namanya mangrove. Kita akan bahas nekton. Nekton adalah organisme yang mampu berenang bebas dan aktif dan tidak tergantung pada arus laut. Contoh dari nekton itu berupa ikan, yaitu ikan tuna, ikan hiu, ikan sadar, apapun itu, ikan adalah nekton. Yang kedua ada yang namanya cephalopoda, itu berupa cumi-cumi, gurita, ada juga yang namanya reptil laut yaitu penyu, ada mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dugong, dan juga udang besar merupakan nekton. Selanjutnya ada strategi adaptasi hewan laut. Yang pertama ada adaptasi morfologi atau fisik, yang kedua adaptasi tingkah laku, yang ketiga biosonar, yang keempat ada buoyancy atau daya apung. Baik teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung.
kesimpulan dari presentasi ini, kita jadi tahu kalau ekologi laut itu seperti apa, zona-zona laut seperti fotik, disfotik, eufotik, dan kita juga bisa tahu kalau di laut itu banyak sekali organisme yang bisa kita bedakan dari siklus hidupnya. Kita juga tahu gimana cara organisme di sana beradaptasi. Dan makasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.